Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Ernantia. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4. Saya di sini akan melakukan presentasi atau penyampaian materi tentang ASKEP lansia dengan gangguan persepsi sensori dan pendengaran. Ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Selanjutnya ada pengkajian yang meliputi identitas yang dapat dilihat. Di situ ada nama, tempat atau tanggal lahir dan lain sebagainya. Next, struktur keluarga. Di situ terdapat nama, umur, jenis kelamin, hubungan dengan klien, pekerjaan, dan keterangan. Di situ terdapat 1. Tuan S, 61 tahun, laki-laki, hubungan dengan klien adalah kakek, pekerjaan tidak bekerja. 2. Tuan B, 49 tahun, laki-laki, menantu, PNS. 3. Nyonya S, 42 tahun, perempuan, anak ibu rumah tangga. 4. Saudara A, 22 tahun, perempuan, cucu, dan mahasiswa. Lalu, lanjutnya saudara I, 17 tahun, perempuan, cucu, dan pekerjaan SMA. Riwayat pekerjaan dan status ekonomi. Pekerjaan saat ini tidak bekerja. Pekerjaan sebelumnya buruh pabrik. Sumber pendapatan. 1. Jumlah pendapatan per bulan kurang lebih 500.000. Sumber pendapatan per bulan dari anak dan menantu. Jumlah pengeluaran per bulan kurang lebih 300.000. Kecukupan pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Riwayat kesehatan. Di situ ada keluhan utama. Klien mengatakan susah mendengar suara, sering menyatakan kesal. Tuan S mengatakan sering terjadi kebisingan saat dahulu bekerja di pabrik, sering sakit kepala dan telinga berdenging. Yang ke B, riwayat penyakit sekarang. 1. Keluhan utama dalam 1 tahun terakhir. Tuan S tampak bingung saat diajak bicara, selalu meminta orang lain mengulangi perkataan dan tidak ada umpan balik. Dan Tuan S saat diajak bicara, Tuan S cenderung menghindari percakapan dengan orang lain, tidak mampu mendengar suara rendah, serta tidak ada keseimbangan antara kedua telinga. Respon dari Tuan S tidak sesuai, suka menyendiri dan dilakukan tes Garbutala dan tes Rina. Yang kedua, gejala yang dirasakan, klien mengatakan pendengaran berkurang saat diajak bicara dan susah mendengar suara. 3. Faktor pencetus, usia atau penuaan. 4. Timbulnya keluhan saat Tuan S berbicara dengan orang lain. 5. Upaya mengatasi, Tuan S mengatakan harus bicara pelan-pelan. Riwayat penyakit dahulu. Riwayat yang pernah diderita hipertensi. Riwayat alergi tidak ada. Riwayat kecelakaan tidak ada. Riwayat pernah dirawat di rumah sakit tidak ada. Riwayat pemakaian obat. Klien mengatakan menyediakan obat amlodipin 5 mg dan diminum ketika kepalanya terasa pusing dan tensinya naik. Yang D, riwayat penyakit keluarga. Klien mengatakan anak dan cucunya tidak mempunyai riwayat hipertensi, presbikusi, dan tidak mempunyai riwayat penyakit menular. Genogram. Klien berperan sebagai ayah dari anak dan sebagai kakek dari cucunya. Klien adalah duda yang ditinggal meninggal oleh istrinya. Anak, menantu, dan cucu mengasuh dengan rasa kasih sayang. Komunikasi dalam keluarga sangat harmonis dan keputusan selalu disepakati bersama. Rekreasi, klien mengatakan mempergunakan waktu luangnya untuk membantu pekerjaan rumah. Pola fungsi kesehatan meliputi pola tidur atau istirahat. 1. Lama tidur malam 7-8 jam per hari. Tidur siang 2-3 jam per hari. Keluhan yang berhubungan dengan tidur, tidak ada keluhan. Pola eliminasi. BAK, frekuensi kurang lebih 3-4 kali, warna kuning bening. Kebiasaan BAK pada malam hari ada. Keluhan yang berhubungan dengan BAK tidak ada. BAB, frekuensi 1 kali per hari, konsistensi padat, warna kuning kecoklatan. Keluhan yang berhubungan dengan BAB tidak ada keluhan. Pengalaman
memakai pencahar tidak ada. Pola nutrisi, frekuensi makan 3 kali sehari 1 centong atau kadang 3 kali setengah centong. Nafsu makan selalu habis, jenis makanan nasi, lauk, sayur, makanan yang tidak disukai ayam, alergi terhadap makanan tidak ada, pantangan makanan yang banyak mengandung zat purin, 7 keluhan yang berhubungan dengan makanan tidak ada keluhan. Yang D, kebiasaan dan mempengaruhi kesehatan, klien mengatakan ada kebiasaan makan jeroan. Pola kognitif perseptual, 1 penglihatan, klien mengatakan pandangan mata mulai kabur. 2 pendengaran, klien mengatakan pendengaran terganggu. 3 pengecapan, klien mengatakan pengecapannya masih terasa dengan baik. 4 sensasi atau perabahan, klien mengatakan perabahannya masih bisa teraba dengan baik. F, persepsi diri atau pola konsep diri. 1 gambaran diri, klien mengatakan anggota tubuh lengkap dan berfungsi dengan baik. 2 identitas diri, klien mengatakan sekarang berusia 61 tahun dengan pendidikan terakhir SD. Klien merasa bersyukur karena masih bisa menikmati masa tua dengan baik dan cucunya. 3 peran diri, klien mengatakan berperan sebagai ayah dari anaknya dan sebagai kakek dari cucu-cucunya. 4 ideal diri, klien mengatakan sudah yakin sewaktu usia muda hingga tua saat ini ia sudah mampu melakukan kewajibannya sebagai ayah dan sebagai kakek untuk menjaga anak-anaknya dan cucunya. Yang kelima, harga diri, klien mengatakan merasa senang jika suatu saat nanti apabila klien sudah tiada, ia mengkhawatirkan hubungan antara anak dan saudaranya renggang karena sempat ada konflik masalah perkarangan. G, pola toleransi atau stress coping. 1 penyebab stres, klien mengatakan sedikit stres dan bosan selalu di rumah dan kurang kegiatan. 2 penanganan, perbanyak kegiatan di rumah dan lingkungan. H, pola seksualitas, klien mengatakan mempunyai 2 orang anak tetapi 1 sudah meninggal. I, pola hubungan peran, klien mengatakan mempunyai peran dengan 1 orang anak dan 2 anak cucu. J, pola keyakinan dan nilai. 1 keyakinan akan kesehatan, klien mengatakan berhak sehat selalu. 2 keyakinan spiritual, klien mengatakan tetap sholat 5 waktu dan berjamaah. 3 sesuai dengan sesuatu yang bernilai dalam kehidupannya, klien mengatakan sesuatu yang bernilai dalam kehidupannya adalah kebahagiaan anak dan cucunya. K, persepsi kesehatan dan pola manajemen kesehatan, klien mengatakan sering merokok dahulu, tidak ketergantungan obat. 1.7 lingkungan tempat tinggal. A, kebersihan dan kerapian ruangan, Tuan S mengatakan selalu membantu keluarga membersihkan rumah. B, penerangan atau sirkulasi udara cukup baik. C, keadaan kamar mandi dan WC layak dan bersih. Pembuangan air kotor, terdapat pembuangan air kotor atau got. Sumber air minum, Tuan S mengatakan minum menggunakan air isi ulang. F, pembuangan sampah, Tuan S mengatakan terdapat pembuangan sampah di ujung ruangan dan tidak di depan rumah. Yang G, sumber pencemaran asap dari perkarangan dedaunan di pekarangan dekat rumah Tuan S. Dan selanjutnya ada pemeriksaan fisik yang meliputi di situ ada keadaan umum, kompos metris, TTV tekanan darah 140/100, respirasi 24 kali per menit, suhu 36,5, nadi 88 kali per menit, tinggi badan 165 cm, berat badan 50 kg. Kepala dan leher, rambut bersih, lurus dan beruban. Mata simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih. Telinga, serumen berwarna kuning, konsistensi kental, dinding liang telinga berwarna merah muda. Tidak adanya keseimbangan antara kedua telinga. Hidung simetris, mulut bersih, mukosa bibir lembab, gigi dan leher bersih, normal, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Yang D, integumen, keriput, tukur, kulit baik, warna kulit sawo matang, dada dan torak, jantung. Inspeksi simetris, tidak ada pembesaran. Yang B, palpasi, tidak ada nyeri tekan. C, perkusi pekat. D, alkutasi reguler, tidak ada bunyi jantung tambahan.
Paru inspeksi simetris, tidak ada odem. Palpasi taktik permitus sama, tidak ada nyeri tekan. Perkusi redup. Auskultasi vaskuler yang F abdomen inspeksi simetris. Auskultasi reflux 13 kali per menit. Palpasi tidak ada pembesaran hati, tidak ada nyeri tekan. Perkusi timpani. 9. Persyarafan olfaktorius positif, optikus positif, oculomotoris positif, troklear positif, trigeminalis positif, abdusen positif, facialis positif, auditorius positif, glosopharyngeal positif, vagus positif, aksesorius positif. Yang H, ekstremitas kekuatan otot atas dan bawah 5544. Genitalia tidak terkaji. Pengkajian fungsional indeks itu ada beberapa pertanyaan yang dapat dilakukan atau ditanyakan pada pasien. Di situ ada tabel yang isinya nomor, aktivitas, mandiri, dan tergantung. Di situ ada beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan pada pasien. Jika pertanyaan tersebut pasien dapat menjawab dengan benar atau dapat melakukan tindakan tersebut dengan mandiri, dicentang pada tabel mandiri. Jika dibantu, dicentang pada tabel ketergantungan. Baik, next. Keterangan beri tanda X pada poin yang sesuai kondisi klien. Analisa hasil, nilai A kemandirian dalam hal makan, kontinu BAB atau BAK, berpindah ke kamar kecil, mandi dan berpakaian. Nilai B kemandirian dalam semua hal kecuali satu dari fungsi tersebut. Nilai C kemandirian dalam semua hal kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Nilai D kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan 50. Nilai E kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Nilai F kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, berpindah dari satu fungsi tambahan. Nilai G ketergantungan pada ke-6 fungsi tersebut. Lain-lain, ketergantungan sedikit 2 fungsi tetapi tidak dapat diklasifikasi sebagai C, D, E, F, G. Next, pengkajian status kognitif dan afektif. Di situ ada beberapa pertanyaan atau tabel. Di situ ada 4 tabel yang berisi nomor item pertanyaan, benar dan salah. Itu adalah, misalnya contoh pertanyaan adalah jam berapa sekarang. Jika pasien benar menyebutkan jamnya, itu dicentang ke benar. Jika pasien menjawab dengan salah, itu dicentang ke tabel yang salah. Dan di sini tabel yang benar berjumlah 7 dan yang salah berjumlah 3. Analisa hasilnya, skor salah 0 sampai 2, fungsi intelektual utuh, skor salah 3 sampai 4, kerusakan intelektual ringan, skor salah 5 sampai 7, kerusakan intelektual sedang, skor salah 8 sampai 10, kerusakan intelektual berat. Jadi, kebetulan di tabel tersebut adalah jumlah yang salah pada Tuan S adalah 3, berarti Tuan S mengalami kerusakan intelektual ringan. Next, pengkajian status psikologis atau geriatrik depression. Di situ juga ada beberapa pertanyaan yang meliputi nomor pertanyaan iya atau tidak. Di situ ada contoh pertanyaan adalah, apa Anda sebenarnya puas dalam kehidupan Anda? Jika pasien menyebutkan puas, berarti dicentang ke tabel yang iya. Jika pasien mengatakan tidak, berarti dicentang ke tabel yang tidak. Dan ada beberapa pertanyaan lagi yang contohnya, apakah Anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kesenangan Anda? Pasien menyebutkan tidak, berarti dicentang ke tabel yang tidak. Dan beberapa pertanyaan bisa dibaca sendiri. Lalu jika sudah ditanyakan semua, jawaban tersebut dijumlahkan. Kebetulan yang benar adalah pasien benar adalah 7, yang salah adalah 8. Keterangan, setiap jawaban yang sesuai mempunyai skor 1. Skor 5 sampai 9 kemungkinan depresi, skor 10 atau lebih depresi. Jadi Tuan S mengalami tidak depresi. Pengkajian status sosial atau agar keluarga. Di situ ada beberapa
Di situ ada tabel dan beberapa pertanyaan yang isinya yang tabel tersebut terdapat nomor, item penilaian, selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Di situ ada beberapa pertanyaan yang contohnya adalah adaptasi. Saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga, teman-teman saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya. Itu dijawab selalu oleh pasien. Jika dijawab selalu berarti kita centang pada tabel yang selalu. Jika dijawab kadang-kadang berarti kita centang pada tabel yang kadang-kadang. Dan kebetulan di sini jumlahnya adalah yang selalu 8, kadang-kadang 1. Penilaian, nilai 0 sampai 3 disfungsi keluarga sangat tinggi, nilai 4 sampai 6 disfungsi keluarga sedang, nilai 7 sampai 10 fungsi keluarga baik. Jadi fungsi keluarga Tuan S baik. Lalu dilanjutkan ada analisa data. DS, Tuan S mengatakan susah mendengar suara. DO, Tuan S tampak bingung saat diajak bicara. 2. Tuan S selalu meminta orang lain untuk mengulangi perkataan. 3. Tidak adanya umpan balik dari Tuan S saat diajak bicara. 4. Respon tidak sesuai. 5. Sudah menyendiri dan melamun. TTV 140 per 100, nadi 88 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 36,5. Etiologi kerusakan nervus ke-8 menyebabkan gangguan neuroneurokonleal dan menyebabkan fungsi pendengaran menurun, lalu dapat menyebabkan pendengaran terhadap kata-kata atau rangsangan suara menurun dan dapat menyebabkan kesulitan mengerti pembicaraan. Lalu dapat disimpulkan bahwa masalah yang dapat kita ambil adalah gangguan sensorik pada pendengaran. Diagnosa kedua atau analisis data yang kedua adalah DS. Tuan S mengatakan sering terjadi kebisingan, sering sakit kepala dan telinga berdenging. DO-nya 1. Tuan S tampak cenderung menghindari percakapan dengan orang lain. 2. Tuan S tidak mampu mendengar suara rendah. 3. Tidak adanya keseimbangan antara kedua telinga saat dilakukan uji Weber. 4. Melakukan tes gerbutala dan tes Rine. TTV 130 per 90 mmHg, suhu 36, nadi 84, RF 22. Etiologi, di situ degenerasi tulang-tulang dapat menyebabkan pendengaran keseimbangan menurun. Lalu masalah yang dapat kita ambil adalah resiko cedera. Diagnosa keperawatannya kita ambil 2 diagnosa. Yang pertama adalah gangguan persepsi sensorik pendengaran berhubungan dengan perubahan penerimaan sensorik. 2. Resiko cedera berhubungan dengan disfungsi sensoria. Lalu next, rencana asuhan keperawatan. Diagnosa pertama, gangguan persepsi sensorik, perubahan persepsi terhadap stimulus baik internal maupun eksternal yang disertai dengan respon yang berkurang, berlebihan atau distorsi. Penyebab gangguan penglihatan, 2. Gangguan pendengaran, 3. Gangguan penghidupan, gejala dan tanda. Mayor, 1. Mendengar suara bising atau melihat bayangan. 2. Merasakan sesuatu melalui indera perabahan, penciuman, perabahan atau pengecapan. Minor, 1. Menyatakan kesal. 2. Menyendiri. 3. Melamun. 4. Konsentrasi buruk. 5. Disorientasi waktu, tempat, orang, atau situasi. Kondisi klinis terkait 1. Glaukoma. 2. Presbikusis. 3. Katarak. Tujuan dan kriteria hasil. Tujuan, setelah dilakukan intervensi selama 24 jam, maka persepsi sensori meningkat dengan kriteria hasil. 1. Melamun menjadi berkurang. 2. Konsentrasi semakin membaik. 3. Verbalisasi mendengar bising berkurang. 4. Perilaku menarik diri semakin menurun. Intervensinya, intervensi utama minimalisasi perangsangan. 1. Observasi, periksa status mental, status sensorik, dan tingkat kenyamanan. 2. Terapeutik, diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensorik, batasi stimulus lingkungan, jadwalkan aktivitas harian dan waktu. Komunikasikan prosedur atau rintangan terhadap waktu sesuai kebutuhan. Edukasi, ajarkan cara meminimalisir stimulus. 4. Kolaborasi dalam meminimal prosedur atau tindakan. Kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus.
Diagnosa yang kedua adalah risiko cedera. Beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Faktor resikonya eksternal, terpapar patogen, 2 terpapar zat kimia toksik, 3 terpapar agen nosokomia, 4 ketidaknyamanan transportasi internal, perubahan orientasi afektif, perubahan sensasi, disfungsi autoimun, malnutrisi, perubahan fungsi psikomotor, 6 perubahan fungsi kognitif. Kondisi klinis terkait 1 kejang, 2 sinkop, 3 vertigo, 4 gangguan pendengaran, 5 gangguan penglihatan. Tujuan setelah dilakukan intervensi selama 24 jam, maka tingkat cedera menurun dengan kriteria hasil: 1 gangguan kognitif berkurang, 2 agitasi menurun, 3 iritabilitas semakin membaik, 4 tekanan darah mulai menurun. Intervensi utamanya pencegahan cedera, observasi, identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera, identifikasi obat yang berpotensi menyebabkan cedera, identifikasi kesesuaian alas kaki atau stocking elastis pada ekstremitas bawah. 2 terapeutik, diskusikan mengenal latihan dan terapi fisik yang diperlukan. Diskusikan bersama anggota keluarga yang dapat mendampingi pasien. Tingkatkan frekuensi observasi dan pengawasan pasien sesuai kebutuhan. 3 edukasi, jelaskan alasan intervensi pencegahan jatuh ke pasien. Keluarga anjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk selama beberapa menit sebelum berdiri. Implementasi keperawatan. Diagnosa pertama, tindakan observasi TTV, mengkaji fungsi pendengaran pasien, memberikan edukasi kepada pasien tentang cara coping alternatif terhadap penurunan pendengaran, perawatan alat bantu dengar bila diprogramkan, menolong pasien dalam menggunakan alat bantu pendengaran, memberikan penjelasan tentang penanganan prosedur dan lain-lain kepada pasien dengan jelas dan singkat, menentukan cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan pasien menggunakan sikap tubuh, isyarat, penulisan kata-kata, dan mengidentifikasi gerakan bibir. Yang terakhir, meminta pasien mengungkapkan perasaannya tentang penurunan pendengarannya. Diagnosa kedua, mengobservasi TTV, memberikan pendidikan tambahan pada pasien dengan mengajarkan terapi gerak bibir. 3 menganjurkan pada pasien untuk penggunaan alat bantu dengar. 4 mengobservasi faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap cedera. Dan terakhir, mendampingi pasien dalam memenuhi ADL. Evaluasi keperawatan. Yang diagnosa pertama, evaluasi. Tuan S mengatakan susah mendengar suara. Tuan S tampak bingung saat diajak bicara. Tuan S sering meminta orang lain untuk mengulang perkataan. 3 tidak adanya umpan balik dari Tuan S saat diajak bicara. TTV 140/100, nadi 88 kali per menit, RR 24 kali per menit, suhu 36,5. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi dilanjutkan. Intervensi yang dilanjutkan adalah 1. Meminimalisasi stimulus. 2. Memberikan edukasi kepada pasien tentang cara coping alternatif terhadap penurunan pendengaran, perawatan alat bantu dengar. Diagnosa kedua, Tuan S mengatakan sering terjadi kebisingan terapik dan telinga berdenging. 1. Tuan S tampak sering berbicara dengan orang lain. 2. Tuan S tidak mampu mendengar suara rendah. 3. Tidak adanya keseimbangan antara telinga yang satu dengan telinga lain saat dilakukan uji bibir. TTV 130/90, nadi 84, R22, suhu 36. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan. Intervensi yang dilanjutkan adalah memberi pendidikan tambahan pada pasien dengan mengajarkan terapi gerak. 2. Menganjurkan pada pasien untuk menggunakan alat bantu pendengaran. Evaluasi hari ketiga adalah Tuan S mengatakan sudah lebih baik pendengarannya dan lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Tuan S dapat merespon lawan bicara. 2. Tuan S dapat mendengar ucapan lawan bicara dengan baik. 3. Tuan S dapat berkomunikasi dengan baik. TTV 120/90,
Nah, di 85 RR 24 suhu 36. Masalah teratasi, intervensi dihentikan. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dan salah-salah ucap, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.